kami dari kelompok 5 yang akan membacakan cerpen berjudul Pindah ke Rumah Tua. Perkenalkan, nama saya Dini Kusuma Lestari dengan NIM 23101111202027 sebagai narator juga berperan sebagai Bu Dini. Perkenalkan, nama saya Siti Mutia dengan NIM 23101162202040 berperan sebagai Pak Heru dan Bu No. Perkenalkan, nama saya Izatul Ulia dengan NIM 23101163200008 berperan sebagai Rudi. Perkenalkan, nama saya Nur Halisa dengan NIM 23101163200017 berperan sebagai Rumi. Baik, langsung saja kami akan membacakan cerpen berjudul Pindah ke Rumah Tua karya Silvina Hamaring Tumon, arsip majalah Bobo. Selamat menyaksikan. Rudi memasuki rumah tua yang dipenuhi kardus-kardus itu. Rumah itu sering didatanginya pada saat liburan. Kali ini, rumah tua itu akan menjadi tempat tinggalnya. Ya, Rudi dan keluarganya akan pindah ke rumah itu. Letakkan di kamar kedua di sebelah kanan ya, terdengar suara Bu Dini, Ibu Rudi. Bu Dini memberikan petunjuk pada para petugas pengangkut barang. Tangannya menunjuk-nunjuk untuk memperjelas perintahnya. Rudi dan Runi, kalian bisa pilih kamar kalian sendiri. Terdengar suara Pak Heru, ayah Rudi. Hore! Sorak Rudi dan Runi serempak. Selama ini, Rudi selalu sekamar dengan Runi, kakak perempuannya itu. Apartemen tempat tinggal mereka sebelumnya hanya memiliki 2 kamar. Satu kamar untuk orang tua, satu kamar lagi untuk anak-anak. Kamar anak-anak yang ditempati Rudi dan Runi dipisahkan oleh 2 meja belajar dan lemari pakaian. Aku pilih kamar yang menghadap kebun buah. Teriak Runi dengan lantang. Runi sengaja memilih kamar yang menghadap kebun buah. Runi sangat suka makan buah. Sebenarnya Runi suka semua jenis makanan. Di halaman samping rumah ini ada pohon rambutan, mangga, jambu, jeruk, manggis, dan sawo. Aku pilih kamar yang dekat perpustakaan. Gumam Rudi sambil berjalan pelan menuju kamar pilihannya. Rudi sangat suka membaca. Ruang perpustakaan adalah ruang favoritnya di rumah tua ini. Rumah tua berlantai 2 ini sangat besar. Ada 17 kamar di rumah ini. Di tempat inilah tinggal seorang pria tua bertubuh kurus yang dikenal sebagai Datu. Datu adalah kakek Bu Dini, Ibu Rudi dan Runi. Umurnya sudah mendekati 90 tahun. Dialah yang menempati kamar paling depan rumah besar itu. Selain kamar paling depan, semua tamu yang datang menginap boleh memilih 16 kamar lainnya. Walaupun sudah tua, Datu masih sehat. Dia suka berjalan-jalan mengelilingi rumahnya yang besar. Sebelum keluarga Pak Heru pindah ke rumah ini, Datu ditemani oleh Bapak dan Ibu Marno, sepasang suami istri. Mereka lebih akrab disapa dengan Pak No dan Bu No. Pak No membantu membersihkan rumah dan merawat tanaman. Bu No membantu memasak dan mengurus pakaian. Sebulan yang lalu, Pak No pindah ke rumahnya sendiri. Rumah mungil Pak No terletak tidak jauh dari rumah Datu. Setiap hari, Pak No dan Bu No datang untuk membantu di rumah Datu. Walaupun Pak No dan Bu No datang setiap hari, Bu Dini tetap khawatir pada kesehatan kakeknya yang sudah tua itu. Bu Dini ingin mengajak kakeknya tinggal bersama. Mereka harus memilih mengajak Datu tinggal di apartemen mereka atau mereka yang tinggal di rumah Datu. Akhirnya, Bu Dini mengajak keluarganya pindah ke rumah tua itu karena apartemen mereka terlalu sempit. Cukup untuk hari ini, kita lanjutkan besok ya, seru Bu Dini. Tak terasa, malam pun tiba. Rudi yang kelelahan segera menuju kamarnya. Dia membaringkan diri di tempat tidur. Tak lama kemudian, Rudi dikagetkan oleh jeritan kakaknya. Ada orang di luar jendela aku, jerit Rudi. Rudi segera berlari menuju kamar kakaknya. Di lorong, ia bertemu dengan ayah ibunya. Mereka semua terbirit-birit berlari menuju kamar Rudi. Ada orang berambut panjang di luar. Hi, aku takut. Jangan-jangan itu hantu, kata Rudi sambil memeluk bantal. Bu Dini memeluk anaknya yang gemetar ketakutan itu. Rudi menangis terseduh-seduh dalam pelukan ibunya. Pak Heru segera keluar membawa senter. Rudi melihat di jendela di kamar kakaknya. Jendela itu terbuka. Tirainya sedikit bergoyang tertiup angin. Aku mau pindah kamar aja, kata Rudi di sela-sela isak tangisnya. Sudahlah nak, jangan menangis lagi ya. Mungkin kamu melihat bayangan tirai, hibur Bu Dini. Tangis Rudi malah terdengar semakin keras. Makin banyak yang memberi perhatian, makin kencang tangisannya. Kalau sudah seperti ini, Rudi diam saja.
Dulu dia pernah mengatai kakaknya ini, anak cengeng. Jadinya Rudy malah semakin menangis sepanjang malam. Padahal mereka menempati kamar yang sama. Rudy pun menyesal dan berjanji dalam hati tidak akan mengatai kakaknya saat sedang menangis. Runi, ayah sudah temukan hantu berambut panjangnya. Sini, kenalan dulu. Kata Pak Heru dari balik tirai jendela. Pak Heru memang sering menggoda anaknya yang penakut itu. Wah! Jerit Runi semakin menjadi-jadi. Runi, ini Bu No, maaf ya kalau kamu jadi takut. Tadi Ibu melihat jendela ini terbuka dan lampunya menyala. Ibu cuma mau melihat ada siapa di dalamnya. Kata Buno. Hahaha. Tawa Rudi. Suara tawanya yang semula ditahan itu lama-lama semakin keras. Tak lama kemudian, seisi ruangan itu sudah dipenuhi dengan tawa. Semua orang tertawa termasuk Rini. Ternyata yang dikira hantu adalah Buno. Sekian pembacaan cerpen dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi